Mari kita lanjutkan pembahasan soal kita. Soal nomor 60 sampai 63. Langsung saja. Nomor 60. Diketahui jumlah bilangan positif ganjil yang pertama adalah 256. Maka jumlah 4 bilangan terakhir adalah, kalau kita baca soalnya udah tahu ya, kalau ini merupakan soal deret aritmatika. Langsung kita bahas. Berarti jumlah bilangan positif ganjil yang pertama. Jadi kita simbolkan SN ya kalau dirumus, sama dengan 256. Maka jumlah 4 bilangan terakhir adalah, maksudnya jumlah dari UN bilangan terakhir plus UN-1, UN-2, UN-3 itu berapa? Gitu kan. Jadi yang harus kita cari adalah N-nya dulu biar ketahuan UN-nya berapa. Kita cari N-nya yaitu dengan menggunakan rumus SN. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 B gitu ya. SN nya tadi udah ketemu, 256 sama dengan N per 2. 2 dikalikan A nya berapa? 1. Kalau bilangan ganjil, ini kan ganjil yang pertama. Ganjil yang pertama berarti dimulai dari 1, A nya 1 ya. Di plus N min 1, B nya berapa? 2. Karena bilangan ganjil kan dari 1, kemudian 3, kemudian 5, 7, 9, dan seterusnya. Itu memiliki beda 2 ya kan. Terus lanjut, 256 sama dengan N per 2, 2 plus 2N min 2. 256, 2 sama min 2 nya ini kita kurangkan, 2 min 2 kan 0, berarti N per 2 dikalikan 2N. Nah ini dicoret sehingga jadinya N kuadrat ya. N kuadrat sama dengan 256, berarti N nya aja adalah 16. Nah kita udah ketemu bahwa N nya itu 16. Ada 16 deret. Kemudian kita cari UN-nya, bilangan terakhir itu bilangan berapa? UN sama dengan A plus N min 1 kalikan beda. UN sama dengan A-nya tadi kita tahu ya, 1 ya. Plus N-nya tadi 16 min 1 berarti 15 dikalikan 2. Bedanya 2 ya, karena bilangan ganjil. Maka ketemu N-nya sama dengan 31. Nah, yang dicari adalah UN plus UN min 1 plus UN min 2 plus UN min 3. Berarti kan UN-nya tadi 31, UN min 1-nya 29 ya kan, dikurangi 2. Terus UN min 2-nya itu 27, UN min 3-nya itu 25. 31 tambah 29 tambah 27 tambah 25 sama dengan 112. Jawabnya adalah C. Lanjut, nomor 61. Seorang penjual komputer telah merakit komputer dengan biaya selama seminggu sebesar 37.500.000. Hasil rakitannya selama seminggu dipasarkan dan berhasil terjual dengan sisa 3 unit. Jika hasil penjualan komputer itu 36 juta dengan keuntungan tiap komputer adalah 500.000, tentukan jumlah komputer yang diproduksi selama seminggu. Ibarat kata, penjual komputer itu punya modal sebesar 37.500.000 dan itu dibelikan semua perangkat-perangkat komputernya. Dan setelah dirakit, ternyata ibarat kata itu menghasilkan senilai X unit gitu misalkan ya. Nah, selama seminggu itu dijual dan sisa 3 unit dengan hasil penjualan itu 36 juta.
Oke, langsung kita bahas saja ya. Jadi kalau kita lihat konsep dasarnya adalah keuntungan itu selalu penjualan dikurangi dengan pembelian. Kita jual berapa dikurangi dulu kita modalnya berapa. Nah, keuntungannya 500.000, ingat 500.000 ini tiap komputer gitu ya. Sama dengan 36 juta per X min 3. Dari mana 36 juta? Ini 36 juta X min 3. Ibarat kata X ini adalah jumlah unit yang dihasilkan saat merakit komputer itu. Berarti X min 3. Kenapa? Karena di sini kan keuntungannya per komputer ya. Makanya di sini penjualannya juga per komputer. Cara taunya gimana? Ya, hasil penjualan secara total 36 juta ini kita bagikan dengan jumlah yang kita jual. Yang kita jual kan berarti X min 3 kan. Dikurangi pembeliannya. Ini tadi pembeliannya ini juga pembelian per unit. Pembelian per unit. Tadi kan secara total itu 37.500.000 dan per X unit itu kan jumlah total. Berarti kalau kita mau nyari pembelian per komputer itu ya harga pembelian total dibagi dengan jumlah komputer yang bisa dirakit. Tuh. Kiri kanan kita bagikan 500.000. Jawabnya 1, 36 juta dibagi 500.000, jawabnya 72, 37 juta 500.000 dibagi 500.000, jawabnya 75. Langsung kita pindah ruas. Berarti kan atau kita kalikan X min 3 kali X. Yang kiri kalikan X sama X min 3, jawabnya X min 3. Terus yang kanan juga kita kalikan X min 3. Yang ini kita kalikan X min 3, berarti yang atas nambah X saja, 72X. Kalau yang ini kita kalikan X min 3, berarti ketemunya min 75X plus 75 kali 3, 225. X kuadrat min 3X sama dengan 72X min 75X, jadinya min 3X plus 225. Karena ini min 3X sama min 3X di kiri kanan bisa kita coret. Ini juga kita coret. Nah, berarti X kuadrat sama dengan 225. X-nya sama dengan 15. Berarti jumlah komputer yang diproduksi selama seminggu itu berjumlah C, 15. Tuh. Lanjut nomor 62. Nilai rata-rata ujian suatu kelas adalah 76 jika nilai rata-rata siswa putri dan siswa putra di kelas tersebut berturut-turut 78 dan 73, maka perbandingan jumlah siswa putri dan putra adalah jadi logikanya ada siswa putri, ada siswa putra. Siswa putri ini dengan jumlah tertentu, siswa putra ini jumlah tertentu. Nah, di saat jumlah tertentu ini digabungkan, kemudian dicari rata-ratanya, itu menghasilkan tertentu juga. Langsung kita bahas ya. Misalkan jumlah siswa putri ini X, jumlah siswa putra ini Y. Maka cara mencari nilai rata-rata ujian suatu kelas yang 76 ini adalah 78 dikali X, dapatnya dari sini jumlah rata-rata siswa putri 78 dikali X. X-nya ini adalah ini perumpamaan dari jumlah siswa putri, kemudian di plus 73Y, dapatnya dari mana? Dari sini, dari rata-rata siswa putra dikalikan jumlah siswa putra, ya kan, di per X plus Y gitu kan. Berarti logikanya jumlah total nilai yang putri ditambah jumlah nilai total yang putra dibagi jumlah siswa
putri dan putra. Nah, nanti hasilnya adalah nilai rata-rata ujian kelas. Itu ya. Kita operasikan biasa, 78x plus 73y sama dengan, yang ini kita pindah ruas, berarti dikali dengan 76. Jadi 76x plus 76y, maka 2x yang ini pindah, 78x min 76x, jawabnya 2x. Terus 76y min 73y, jawabnya 3y. Kita pindah ruas, x-nya, y-nya kita tarik ke bawah, x per y. Terus 2-nya kita tarik ke bawah sini. Berarti x per y sama dengan 3 per 2. Atau kita bisa nulis x banding y sama dengan 3 banding 2. Itu udah temu caranya. Nah, kalau misalkan mau cari yang lebih enak, itu bisa pakai ini. Jadi putri berapa nilai rata-ratanya? 78. Kalau keseluruhan itu berapa? 76. Kalau putra berapa nilai rata-ratanya? 73. 78 sama 76 selisih berapa? Selisih 2. 76 sama 73 selisih berapa? Selisih 3. Nah, putri, ini kan putri, ini kan putra. Itu sama dengan 3 banding 2. Caranya gimana? Ini dibalik ke sini, ya kan? Dibalik. Sama kan 3 banding 2. Enggak terlalu pusing. Tuh. Jawabnya B, 3 banding 2. Lanjut. Nomor 63. Joni bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Ternyata bekal Joni tertinggal, sehingga ibu Joni harus mengantarkan bekal tersebut. Jika ibu Joni berangkat 10 menit kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam, setelah berapa kilo ibu Joni berhasil menyusul Joni? Langsung kita bahas ya. Maka kita tahu V1, kecepatannya Joni V1 ini 20 km per jam. T1 sama dengan T1 jam. Ini dimisalkan aja ya. Kemudian V2 sama dengan 30 km per jam. Ini kecepatannya ibunya Joni. T2 sama dengan T1 min 1/6 jam. Kenapa 1/6? Kenapa min 1/6? Karena T2 ini waktu dari ibu Joni, waktunya ibu Joni ini adalah waktunya Joni setelah 10 menit kemudian. 10 menit kan kalau dijadikan jam kan 1/6 ya. Berarti T2 waktunya ibunya Joni itu waktunya Joni dikurangi 1/6 jam gitu ya. Langsung, karena kita nyari jaraknya, maka rumusnya S1 sama dengan S2. V1 dikalikan T1 sama dengan V2 dikalikan T2. V1 nya 20 punyanya Joni dikalikan T1 nya Joni sama dengan 30 dikalikan T2 nya ini kita ganti ke dalam T1. Berarti kan T1 min 1/6. Yang ini kita coret, jebret. Ini juga kita coret, jebret. 2T1 sama dengan 3T1 dikalikan setengah. 3/6 ya, sama dengan setengah. Kemudian min T1 ini dikurangkan ke depan ya. 2 min 3, jawabnya min T1 min setengah. Kita ketemu T1 nya setengah jam. Tuh. Berarti S1 sama dengan V1 dikalikan T1 sama dengan 20 dikalikan setengah. Sama dengan 10 km. Berarti saat menyusul itu di jaraknya Joni yang sudah 10 km. Atau bisa juga dengan kita pakai jaraknya ibunya Joni S2 sama dengan V2 dikalikan T2 sama dengan 30 dikalikan ini kan T1 ya. T1 nya tadi ketemu setengah min 1/6. V2 nya 30. Nah, dibuat per 6 semua. 6 dibagi 2, 3 kan, 3 min 1. Berarti kan 2/6. Ya kan, ini kita coret sama ini. Jadi kan
ini 5 dikalikan 3 min 1 berapa? 2. 5 dikalikan 2 sama dengan 10 km. Jawabnya adalah B. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.